Mas. Ya. Kalau LPDP itu bagi kami itu bukan hanya sebagai penyalur pembiayaan, tapi juga pendamping sebagai kami, sehingga kami tetap ada di jalur yang benar. Dalam hal ini adalah dalam hal legalitas, dalam hal penyaluran, dalam hal bagaimana berkoperasi yang baik dan benar. Gitu. Kemudian yang kedua, memang pada saat pandemi, di mana kita tahu kalau perbankan itu adalah tujuan utamanya profit, hanya dari LPDP yang membantu kami untuk tetap menyalurkan pembiayaan ke masyarakat. Itulah poin penting yang mungkin Ibu sampaikan sebagai PRO, tidak hanya mengincar profit, bahkan pada saat pandemi pun dengan bank itu semuanya berhenti melakukan pembiayaan, hanya LPDP yang tetap menyalurkan ke kami, sehingga para anggota kami pada saat pandemi itu masih bisa memutarkan usahanya melalui penyaluran pembiayaan dari kami yang sumbernya dari LPDP. Dan Dapat berapa waktu itu? Dapat 20. Dapat berapa? 50. 50. Nah, itu sangat krusial menghadapi masa-masa pandemi yang cukup lama, di setahun sampai 2 tahun itu, Bu. Dan kemudian memang yang paling terakhir, margin murah yang diberikan LPDP itu secara mikro itu memang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga dia bisa men-scale up usahanya lebih tinggi lagi, tentunya dengan pengembalian yang cukup murah dengan adanya dana dari LPDP tersebut. Iya. Saya sekarang pengen dapat kritik buat LPDP. Susah. Oh ya, mungkin masukan dari kami untuk LPDP seiring dengan misi terbaru dari LPDP untuk lebih banyak ke sektor real, utamanya untuk pertanian dan ketahanan pangan. Mungkin izin untuk skema penyaluran ke koperasi bisa disesuaikan dengan penyaluran kami ke anggota, yaitu adalah terkait dengan adanya musim tanam tadi, yang mana sumber pembayarnya itu musiman, sehingga mungkin bisa ada fasilitas terpisah dari fasilitas existing yang sifatnya angsuran untuk sifatnya adalah musiman, sehingga para anggota kami yang kelompok tani bisa mengakses pembiayaan yang murah dengan tipe musiman. Ya, sesuai. Terus masukan bagi koperasi? Mungkin untuk masukan dari koperasi terkait dengan pendampingan kami sebagai koperasi, terutamanya adalah step-step apabila ada perubahan-perubahan yang sifatnya major, dalam ini adalah OSS berbasis RBA ya. Itu lebih disosialisasi lebih dalam lagi, dan lebih ada pendampingan ataupun mungkin seminar secara rutin bahwa oh ini loh peraturannya update-nya seperti ini, mekanismenya seperti ini. Itulah yang sangat kami butuhkan di sini, karena kembali lagi legalitas itu bagi koperasi sangat penting. Dan kemudian tidak lupa juga terkait dengan LPS bagi koperasi, supaya kami juga dalam hal merangkul anggota kami untuk menyimpan di kami itu mempunyai kepercayaan yang kurang lebih sama dengan pihak perbankan, sehingga mungkin isu-isu terkait trust dan lain sebagainya bisa kita kurangi dengan adanya LPS yang disediakan atau dikoordinasi dari Kementerian Koperasi. Kalau berkaitan dengan undang-undang PPSK ini, undang-undang yang dimana koperasi open loop di bawah OJK, yang closed loop ada di bawah kementerian atau dinas, dan ada undang-undang koperasi, gimana? Ya, kalau kita berharap untuk pengawas dari koperasi itu lembaga tersendiri, jadi bukan dari OJK misalkan. Dan yang menentukan apakah koperasi ini open loop atau closed loop mungkin dari pihak kementerian. Tapi untuk lembaga yang mengawasi koperasi seperti yang seperti OJK, tidak pada OJK gitu. Atau OJK khusus koperasi? Ya, OJK khusus koperasi. Jadi lembaga sendiri. Apa istilahnya apa ya sudah. Mungkin dari Kementerian Koperasi bisa membentuk badan tambahan yang merupai OJK untuk melakukan pengawasan baik itu secara finansial maupun ini khusus untuk koperasi, karena memang secara ranah juga koperasi dan perbankan itu hal yang berbeda, apalagi untuk koperasi kami yang sifatnya adalah
close loop murni ke anggota. Akan kurang tepat apabila perlakuannya disamakan dengan bank yang mana dia bisa mengambil dana dari masyarakat umum. Kalau kita murni dari anggota, mungkin seperti itu. Nih satu pertanyaan lagi tentang ras. Ini bagaimana di koperasi ini kan risiko paling besar nih ya. Betul. Nah, itu gimana tuh Mungkin kira-kira? kalau dari kami, masukan kami ke teman-teman koperasi lain untuk ras itu mungkin lebih melihat terkait dengan portofolio simpanannya di koperasi masing-masing. Akan lebih baik ataupun lebih aman secara ras apabila koperasi itu menghimpun dana dari sifatnya yang entitas, dalam hal ini pondok, masjid, sekolahan, dan entitas-entitas sejenis. Karena secara resiko untuk penarikan akan lebih jarang dibandingkan apabila kita menerima simpanan dari perorangan yang umum. Itulah mungkin yang harus dijaga yang pertama. Yang kemudian yang kedua, apabila simpanan itu kan erat kaitannya dengan kepercayaan. Janganlah apabila ketika anggota kita akan menarik uang misal 100.000, 300.000, keesokan harinya baru dicairkan. Nah itu harus punya penjagaan, paling tidak di cabang-cabang tertentu itu punya minimal uang tunai yang bisa sewaktu-waktu anggota bisa ambil. Nah itulah mungkin poin penting kenapa kami masih berhasil sampai saat ini tidak terjadi ras, karena ada mitigasi-mitigasi resiko di dua poin tersebut yang kami terapkan selama ini. Oke, kalau harapan LPDB ke depan gimana? Nah, Pak, gimana? Ya pasti kalau harapan kami ke LPDB yang pertama bisa kembali ke margin yang terdahulu. Emang sekarang mahal ya? Enggak mahal sih Bu, tapi meningkat aja. Kalau mahalnya enggak, karena dari sisi lain LPDB masih paling murah dengan UMI. Tapi paling tidak apabila ingin men-scale up untuk menggerak masyarakat yang lebih banyak lagi untuk membantu super mikro, bisa dikembalikan mungkin ke margin yang lama. Yang lama itu berapa? Lama itu margin program pen. Oh, oke. Program pen itu spesial kan ya? Pen itu berapa? Program 3%. Oh. Kalau kita kan syariah Bu, jadi lebih ke bagi hasil. Oh, bagi hasil. 28 sekarang 30-70. Sudah Jadi, biasanya kan 60-40. apa 257? Maunya sih Masih murah berarti. masih murah. Tapi sekarang berapa? Sekarang 30-70. Kalau normal sebelum pandemi itu 60-40 Bu. Iya. Ini tengah-tengah itu. Tengah-tengah. Iya. Kalau Umi berapa? Umi Itu 70. 6%. Umi 6%. Umi itu karena kita lewat dana, jadi Oh iya, betul. nah, ini kita lagi upayakan untuk Masuk langsung ke PIJ. langsung ke PIB. Insya Allah kalau nanti kita sudah langsung ke PIB, kita akan jualannya juga lebih murah. Kita bisa bersaing dengan bank. Mungkin di sekitar angka di bawah 5-6%, kurang lebih. Oh. Karena memang Flat. Iya. Flat. Ya flat. Oke, jadi sekarang kondisinya paling bagus masih LPDB ya. Betul, masih masih. Karena secara anggota, bahkan anggota kami itu kalau belum ada program LPDB, ada yang nanti dulu deh nunggu LPDB ada baru ambil. Begitu. Oke. Pilihan dananya yang dipakai. Iya, betul. Kita itu Oke. LPDB fasilitasnya total 275M. Sisa tarik 25M ya Pak. Iya. Oke. Kemarin yang kelima. Ya, kemarin yang 6 kelima. fasilitas 6. Yang fasilitas pertama sebentar lagi lunas Pak. Iya. Nah, oke. Ya udah.